Ahok, Erick Thohir, dan Sri Mulyani didesak mundur. Ternyata pelakunya dari partai pengusung Anies. Ini pemikiran kebalik, logika yang ngawur. Sama juga ngawurnya dengan orang-orang PKS yang menyalahkan Basuki Cahayapurnama. Kenapa? Apapun yang akan dilakukan oleh Ahok sebagai komisaris utama Pertamina untuk membersihkan, merelokasi warganya tidak akan mendapatkan pujian, tetap akan dicela oleh mereka. Ribut memerintahkan Jokowi supaya memecat Sri Mulyani, saya sih ketawa aja. Kebakaran Depo Pelumpang, PKS desak direksi Pertamina mundur. Dan bahkan juga dari sini kalau tak mampu urus Pertamina, legislator desak Ahok dan juga Erick Thohir mundur. Di sini juga yang tidak kalah menarik lagi, yaitu Sri Mulyani harus mundur sebagai tanggung jawab moral flexing anak buah. Menurut Anda bagaimana ya? Padahal diketahui dari tiga tokoh ini, yaitu Sri Mulyani, Ahok, dan bahkan Erick Thohir sudah tidak diragukan lah kredibilitasnya. Apalagi sejak Erick Thohir diangkat menjadi Menteri BUMN, ya sudah melakukan usaha bersih-bersih lah. Bahkan juga laba BUMN juga semakin meroket, dan bahkan juga BUMN sekarang lebih transparan dan lebih akuntabel dalam mengelola setiap transaksi-transaksinya. Baru-baru ini muncul pemberitaan yang meminta Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya sekarang. Hal itu buntut dari kejadian yang belakangan terjadi, seperti kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Buntut dari kejadian tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, fraksi PKS Abdul Aziz, meminta direksi dan komisaris Pertamina untuk mundur. Menurut Aziz, ada tidaknya warga di daerah tersebut, sebuah depo tak boleh terbakar dan harus ada pengamanan berlapis. Bahkan anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Demokrat Sartono Hutomo juga menuntut hal serupa kepada Erick Thohir bahwa agar komisaris Pertamina yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi. Sartono mendesak mantan Gubernur Jakarta untuk mundur dari jabatannya sebagai komisaris Pertamina. Sartono juga menyinggung soal kesibukan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Sartono bahkan menantang Erick untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri BUMN bila memang tak mampu lagi mengurus kementerian yang membidangi perusahaan plat merah tersebut. Ketegasan Sartono sendiri beralasan, pasalnya peristiwa kebakaran di berbagai fasilitas Pertamina ini tak hanya terjadi di Pelumpang. Menurut Sartono, kejadian ini merupakan rentetan kecelakaan di banyak fasilitas Pertamina sehingga menjadi masalah serius. Di sisi lain, Sri Mulyani juga diminta untuk mundur karena dianggap lalai atas flexing atau pamer harta kekayaan yang dilakukan oleh anak buahnya. Menurut Anda bagaimana? Apakah ini relate dengan kejadian yang terjadi? Ya padahal diketahui dari tiga tokoh ini yaitu Sri Mulyani, Ahok, bahkan Erick Thohir sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Apalagi sejak Erick diangkat menjadi Menteri BUMN, ia sudah melakukan usaha bersih-bersih dan laba BUMN juga semakin meroket. BUMN sekarang juga lebih transparan dan lebih akuntabel dalam mengelola setiap transaksinya. Menurut saya sudah tidak diragukan lagi kemampuan Erick Thohir. Bukan hanya Erick Thohir, kemampuan Ahok juga tak bisa dianggap remeh. Apalagi jauh-jauh hari, Ahok sudah mengingatkan pada saat menjadi Gubernur Jakarta, yaitu mengingatkan Anies agar merelokasi warga Tanah Merah. Tapi peringatan tersebut tidak pernah diindahkan. Untuk Sri Mulyani, apakah pantas Sri Mulyani mundur hanya karena ulah anak buahnya yang bego itu? Saya rasa tidak. Terlebih Sri Mulyani telah melanglang buana kemana-mana, sudah menjadi Direktur Keuangan di Bank Dunia, menjadi Menteri Keuangan sejak era SBY, bahkan sekarang ini juga sudah 2 periode menjabat sebagai Menka. Tapi yang aneh secara tiba-tiba didesak mundur hanya karena ada oknum di Dirjen Pajak. Padahal sekarang ini Sri Mulyani juga lagi bersih-bersih, melakukan investigasi kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Jadi memang tidak pantaslah jika mereka bertiga mundur dari jabatannya. Lagian, yang meminta Erick dan Ahok mundur orang-orangnya juga itu-itu saja, yaitu dari Partai Demokrat dan juga PKS, yang mana merupakan partai oposisi yang selalu nyinyirin pemerintah.
Ya itulah, kritikannya atau permintaannya tidak konstruktif, cenderung nyinyir berlandaskan ketidaksukaan, subjektif dan kadang ugal-ugalan. Oposisi model begini hanya merusak demokrasi, bukan memperkaya demokrasi. Dengan dalih demokrasi mereka mengklaim mengkritik meskipun hasilnya dalam menyerang demi mencapai agenda sendiri. Sisanya hanyalah alasan yang dibuat-buat demi mengulas citra politik mereka. Coba lihat nyinyiran mereka. Apakah mereka pernah berikan solusi konkret atas permasalahan yang mereka ributkan? Jarang atau bahkan hampir tidak pernah kan? Mereka hanya nyinyir untuk mendiskreditkan pemerintah, membuatnya tak dipercayai rakyat dengan tujuan agar rakyat menempatkan harapan kepada mereka. Mereka mau jadi pahlawan dengan menjelekan pihak lain. Mau incar posisi mereka ya. Jadi bagaimana menurut Anda? Bahwa kilang akan kita pindah ke tanah pemelindo. Ya, kilang akan pindah ke tanah pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Nah, pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun. Ahok lawan keputusan Erik pindahkan depo, kekeh gusur warga, lahan ilegal harusnya warga yang pindah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Banyak tanah, kayak di Tanah Merah ya. Ada di Tanah Merah, saya sudah bilang sama Pertamina semua. Kalau Anda mau ambil tanah ini, izin bangunnya di saya loh. Saya bilang sama mereka begini, Bu. Kalau Anda mau ambil tanah ini boleh. Saya mau minta lahan ini untuk kita bangun rusun. Aman dari penduduk, harus jauh dari penduduk. Itu Pertamina tuh berpikir begitu. Jadi udahlah. Kalau menurut pendapat saya, tegakkan hukum. Siapa yang mencuri tanah Pertamina, usut. Jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Pelumpang itu udah dibuat di sana, ada daerah kosong atau bumper untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dibalik-balik. Kita jangan membuat berita-berita benar, nanti setiap waktu akan begitu. Merdeka.com, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok belum berkomentar soal kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara, Jumat 3 Maret lalu. Data sementara, 18 orang meninggal akibat insiden tersebut. Merdeka.com telah mencoba mengontak nomor ponsel Ahok, namun tidak ada jawaban. Hingga hari ketiga kebakaran, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum juga memberikan komentar. Begitu juga di media sosial resmi miliknya. Ahok yang kini berkiprah di PDIP tak menuliskan status apapun tentang kebakaran tersebut. Pada era kepemimpinannya, Ahok pernah ingin memindahkan warga Tanah Merah yang bersebelahan langsung dengan depo Pertamina Pelumpang. Salah satu korban paling parah dari insiden tersebut adalah warga Tanah Merah. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDI Perjuangan atau PDIP, Dedi Yefri Sitorus mengungkapkan, masa Gubernur Ahok sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di lokasi depo Pertamina Pelumpang. Tetapi sayangnya, warga terus menolak hingga akhirnya tidak pernah tercapai kesepakatan. Upaya merelokasi warga oleh Pemprov DKI mendapatkan perlawanan keras dari warga pemukiman sekitar TBBM tersebut hingga akhirnya dihentikan. Ujar Dedi, Ahok bahkan pernah menyentil janji politik Anies kepada warga Tanah Merah. Dia ini mengatakan, permasalahan di Tanah Merah bukan perkara mudah, mengingat tanah tersebut milik PT Pertamina Persero, sehingga tidak dapat serta-merta berpindah tangan kepada warga yang menduduki tanah negara itu. Biasanya, calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data, katanya di Balai Kota DKI Jakarta. Mantan Bupati Bangka Belitung Timur ini mengingatkan, jangan sampai data yang diterima oleh mantan Rektor Paramadina ini keliru. Sebab apabila data yang digunakan keliru, maka janji politik yang telah terucap sulit untuk dapat direalisasikan. Jangan sampai karena datanya dibohongi dari tim ses, atau bukan dibohongilah karena datanya tidak benar akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya. Terangnya, Ahok mengungkapkan tidak dapat menjelaskan permasalahan apa yang ada di Tanah Merah tersebut, namun dia mengharapkan Anies atau tim suksesnya untuk datang ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda meminta data.
Pak Anies, tim sesnya itu datanglah ke kantor balai kota, pinta ke Bapeda semua open data, semua ada. Kasihan kalau sampai ngomong sesuatu janji, sesuatu yang tidak mengerti masalah. Sengketa lahan di Tanah Merah bukan hal baru, sudah mencapai sorotan sejak puluhan tahun lalu. Bahkan Joko Widodo alias Jokowi pernah berkunjung sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu, usai terpilih jadi Gubernur DKI atau setahun kemudian.